udah nggak apa-apa aku operasi aja udah gini-gini. Udah kamu kawin aja lagi deh katanya. Udah aku nggak punya tete, udah kawin lagi. Aku bilang gitu. Nggak ada artinya hidup ini di dunia bla 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 bla. Nih hilang propertiku deh. Saya mau pengobatan lain asal tidak kemo gitu loh. Yang saya bisa bantu suami dagang usaha. Jadi kalau pas saya sakit meradang gitu ya. Tapi saya biasanya kecapean sih. Saya pakai jaket itu. Gak sampai durasi 1 jam hilang. Sakit yang luar biasa itu hilang. So, welcome to Cancer Survivor and this is their story. Halo semuanya, saya Ulia akan menemani perjalanan inspiratif kita bersama. Di podcast ini kita akan sama-sama mendengarkan para penyintas kanker berbagi kisah dan juga bagaimana mereka berjuang melawan kanker. So, welcome to Cancer Survivors and this is their stories. Mens sana in corpore sano, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Kita pasti sudah sering dengar ya istilah Latin tersebut. Namun bagaimana kalau ternyata di dalam tubuh yang kita pikir sehat-sehat saja terdapat sel-sel kanker yang ganas? Apakah itu lantas berarti jiwa kita harus jadi lemah dan rapuh? Nah, di episode kali ini kita sudah kedatangan Ibu Anis. Kalau kita lihat nih, saya sudah merasakan aura-aura jiwa yang tangguh dan bahagia ya Bu ya. Siapa yang tahu, siapa yang sangka Bu Anis ternyata merupakan penyintas penyakit kanker payudara. Gitu ya Bu ya. Nah mungkin kita bisa kenalan dulu nih Bu. Ibu bisa ceritakan keseharian Ibu. Ya, saya itu ya seperti ibu-ibu rumah tangga biasa. Saya punya usaha di rumah yang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dagang apa ya? Sebutin nggak boleh? Boleh. Dipromosiin juga boleh. Dagang nasi, ya kan. Jadi kalau dagang nasi itu kan perlu apa ya? Kekuatan fisik yang bener-bener ini ya, nyiapin bahan makanannya ya. gitu ya. Minimal seperti kuli lah kita ya. Karena apa? Kalau saya itu kan orangnya satset gitu ya. Jadi kalau mau ngangkat panci, mau ngangkat tabung gas yang habis, mau nggak mau, saya kerjakan sendiri. Jadi ya seperti itulah. Nah, pada saat itu saya merasa bahwa saya tuh, waduh, jadi apa ya? Ya perempuan yang kuat lah, yang tangguh lah. Superwoman ya. Bukan Superman ya Bu ya. Bukan. Superwoman. Ya superwoman yang enggak, cuma tangguh lah ya, dalam arti itu menjadi wanita yang kuat, apa kalau istilah sekarang independent woman, bukan ya? Bukan ya, itu kan single ya, kalau ini enggak ya, sekilas seperti itulah ya. Itu punya warung nasi berarti Bu ya, sendiri atau dikelola bersama keluarga? Enggak, sama suami aja. Oh, sama suami. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, untuk mencari rezeki, untuk beraktivitas. Jadi kita tuh nggak beraktivitas gitu loh. Udah lama Bu buka warung nasinya gitu. Sudah lama. Sudah lama. Jadi saya tuh kalau bangun tidur itu selalu mindset saya begini, saya tidak boleh malas. Itu aja. Kalau saya malas, saya malu. Karena apa? Kalau malas, apa yang sudah saya perbuat terhadap minimal diri kita sendiri hari ini, untuk hari ini. Selanjutnya untuk keluarga. Gitu aja sih sebetulnya, simple. Jadi kalau kita nggak beraktivitas hari-hari itu kayaknya apa nih yang harus dikerjain ya, yang kira-kira positif, yang kira-kira asik gitu aja, seneng gitu lah. Kebetulan saya senang masak, ya udah kata bapaknya, udah jualan aja. Emang turunan sih sebetulnya, turunan. Ibu saya juga dagang nasi, usaha. Udah bakat masak enak gitu ya, bisa dijual, padahal bisa jadi penopang ekonomi keluarga gitu ya. Berarti kan padahal Ibu orang yang aktif gitu, gaya hidup juga baik, makanan juga makanan sehat ya? Enggak. Oh enggak. Kalau itu saya enggak setuju itu. Namanya orang warung nasi Mbak, itu tuh kan ya. Pertama, kita selalu berteman dengan obat ganteng.
Tahu obat ganteng? Enggak. Micin. Oh iya benar. Micin. Kalau untuk makan sendiri, untuk keluarga mungkin kita nggak pakai penyedap rasa ya. Tapi kalau untuk buat dijual itu nggak bisa sepertinya. Dan saya seperti apa ya, nggak pede kalau nggak pakai penyedap ya. Walaupun nggak mungkin saya melampaui, misalnya masak semangkok, masa harus pakai berapa gitu, ada takarannya lah gitu. Cuma itu kan sudah nggak bagus, nggak sehat gitu ya. Tapi gimana lagi, kan memang itu pekerjaan saya hari-hari. Itu mungkin karena saya terbiasa begitu, terakumulasi, ngendep jadi penyebab. Kenapa harus makanan ya kita salahin ya? Iya kan? Tapi memang kan apa yang kita makan mungkin itu yang akan jadi apa ya, sel-sel tubuh kita gitu ya. Dia akan membentuk misalnya sel yang baik yang bermanfaat maupun yang mungkin jadi asal muasal sel kanker itu. Jadi kali ya gitu Bu ya. Ada saya pernah baca begini, makanan adalah obat. Iya. Tapi obat bukan salah satu makanan. Ya gitu kayaknya. Iya. Tahun berapa itu Ibu tahu bahwa Ibu tuh kena sakit kanker yang mungkin Ibu tadi bilang awal-awalnya karena makanan gitu ya? Ya, kalau saya sih karena makanan ya. Karena ada yang bilang psikis, tapi ya itu saya nggak tahu ya, walau-walam ya. Tapi kalau makanan udah pasti nyata ya. Jadi saya boleh cerita flashback awal-awalnya. Jadi waktu itu saya baca koran, terus saya baca koran jadul nih ya. Ibu tahun berapa sih itu Bu? Ibu bilang jadul berarti? 2012. Oh ya, ya kan? 12 tahun yang lalu. Koran jadul. Dulu kan belum ada digital, jadi kan koran kita ya. Kalau sekarang mungkin saya lagi scroll gitu ya. Kalau ini Ibu lagi baca koran saat itu. Memang kita pembaca koran dulu tuh senang aja, karena kan sambil nungguin dagangan kita kan baca koran. Terus saya di situ saya ngelihat ada apa ya namanya, iklan, artikel ya kan. Terus di situ nyebutin bahwa setiap orang tuh memang memiliki sel kanker ya, tapi tergantung dari penerimaan tubuh kitanya aja bagaimana ya kan. Nah terus di situ juga ada artikel, jadi diwajibkan, saya ingat banget ya, diwajibkan seorang perempuan yang sudah pernah melakukan hubungan seksual atau garis miring berkeluarga ya, itu setiap tahun harus untuk cek. Jadi ada dia 3 item yang saya ingat. Pap smear itu jadi untuk menghindari kanker serviks, kanker indung telur ya, terus organ reproduksi wanita lah ya. Reproduksi wanita, karena kita kan sudah melakukan hubungan seks ya, maksudnya berkeluarga ya. Terus keduanya itu mamografi untuk payudara, karena kan hormon payudara itu kan isinya hormon, banyak hormon ya, setahu saya gitu. Dan USG payudara ya. Ini mungkin informasi yang penting ya buat para perempuan yang mendengarkan podcast ini ya. Jadi kalau misalnya sudah berkeluarga gitu ya, sudah melakukan aktivitas seksual aktif, mungkin secara rutin perlu melakukan 3 tes itu. Nah ya, ini Ibu sudah rajin ya? Manjainlah diri kita sendiri nih. Hello, kita pengen loh jadi wanita yang tangguh, yang kuat dan sehat gitu kan ya. Karena apa? Kita seorang ibu tuh kan semuanya pekerjaan. Seorang ibu bisa jadi bapak, ya kan? Contohnya ya banyak. Coba ibu itu kerjanya berapa jam? 24 jam tanpa henti. Kalau tidurnya juga kadang-kadang tidur ngurusin anak. Kalau yang masih menyusui masih sambil menyusui ya Bu. Iya itu coba. Kalau bapak-bapak ya kewajibannya ya cari nafkah gitu. Jadi Ibu ini sejak dulu sudah rutin ya, sudah rajin. Saya umur 35 karena saya tahu koran itu.
kalau nggak tahu ya mungkin ya itulah mungkin Allah nunjukin saya untuk kebaikan ya. Mungkin ya jalannya begitu. Jadi begitu Ibu rutin tes kemudian baru ada ketahuan. Ya. Nggak Tahun ada. ketiga. Oh, di tahun Tahun ketiga. pertama saya coba cek itu oke-oke aja. Tahun kedua oke-oke aja. Nah tahun ketiga itu karena ada gejala saya tuh kok sering kayak demam. Ya sering kayak demam, sering letih yang berlebihan gitu loh. Letih yang kayak kita nggak tidur 3 hari 3 malam gitu. Capek nggak sih? Kan capek. Padahal nggak ngapa-ngapain. Maksudnya tuh hari ini kita nggak aktivitas yang full power gitu nggak. Gitu terus kalau kata suami saya gini, itu mah penyakit punya Umur. ART, kata gitu. Kamu kalau punya ART kan gitu. Iya. Agak lazy gimana gitu. Sebetulnya sih enggak sih, orang menikmati aja ya. Terus akhirnya saya terus pas saya kalau di rumah itu kan jarang pakai daster. Kalau daster kan biar bermotif ya. Kayak batik atau berwarna atau bunga gitu. Saya sering pakai kaos. Kaosnya tuh polos. Kaos polos. Ya kadang. Nah itu saya pas jadi kejadiannya itu saya kan maunya cek ketiga itu bulan Agustus pas hari kelahiran saya. Pas ulang tahun Iya. cek gitu ya. Nah pas saya baca juga di koran itu lagi ada promo. Satu paket itu jauh lebih murah gitu kan. Di satu lembaga ya, lembaga kanker ya. Nah, terus akhirnya saya nyoba tuh itu bulan Juni. Padahal belum waktunya ya. Biasa Belum, Ibu rutin sebelum-sebelumnya 3 tahun karena saya sebelumnya nguber promo Agustus. ini. Saya nguber promo, saya nyoba ke sana. Tapi memang gejala awalnya sudah ada, kayak cairan di puting. Tapi kepikiran nggak Bu itu adalah kanker gitu? Enggak. Cuma lemas aja gitu Enggak. ya? Karena kan persepsi saya tuh bayangin tuh kanker tuh orang yang gimana gitu ya, yang loyo, yang lemes, yang kayak menatap masa depan tuh udah nggak ada harapan gitu loh ya. Kan di TV gitu ya. Nah, terus saya bilang kan ya udahlah. Akhirnya saya cek ke sana, benar tuh. Bener itu emang Ibu udah menyangka? Di FNAB dulu. Saya cek ke sana setelah saya menjalani mamografi, USG payudara ya. Terus pap smear lah sebagai pelengkap. Terus hasilnya kan 2 minggu kemudian. Di situ saya harus ketemu sama dokternya yang membaca hasil itu tadi. Hasil tesnya. Terus dia nyatakan Ibu ini kelebihan kelenjar, dibilang gitu. Maksudnya apa dok katanya? Ya ini pokoknya kanker, dia bilang gitu. Saya bilang gitu. Ditanya sih dia, Ibu menikah usia berapa, terus melakukan hubungan seks itu usia berapa, terus Ibu punya anak berapa, pakai KB apa, kan harus rinci ya, karena itu buat dia untuk acuan ya. Terus akhirnya saya bilang, masa sih dok, saya bilang gitu. Ya udah, saya pulang aja. Belum percaya? Belum percaya saya. Terus saya bilang gitu, besok saya mau periksa ke dokter lain. Saya bilang gitu kan. Saya periksa. Akhirnya saya periksa ke dokter lain ya. Ke dokter lain. Dus biasa ya suruh. Sama ya rangkaian tesnya sama. Rangkaiannya sama. USG dan hasilnya juga. Ya. Hasilnya sama. Terus belum percaya juga saya. Apaan sih saya bilang gitu kan. Belum percaya. Dan karena dulu tuh informasi itu sedikit ya. Terus akhirnya ketiga saya penasaran di rumah sakit besar. Sama dokter yang terkenal. Dokter yang terkenal. Ya, saya penasaran. Nah, terus saya ngikutin lagi itu cek ada rangkaian tesnya gitu. lagi. Di situ baru saya langsung lemes di toiletnya kayak nggak nginjek tanah, saya udah lemes, deprok aja saya tuh di toiletnya tuh udah nangis
nangis, udah gini, aduh aku dikit lagi mati nih gitu ya Allah. Aduh ya namanya orang panik ya, orang panik, orang shock ya. Terus akhirnya suami saya tanya, gimana Bu hasilnya? Iya Pak, aku positif kanker, bilang gitu, kanker payudara. Terus kanan ganas, kiri kista, dia bilang gitu. Tetap aku harus dimastek dua-duanya. Dimastek itu diangkat payudaranya. Mastektomi. Diangkat payudaranya, ya kan? Itu dokter terakhir tuh, ya. Yang di rumah sakit besar. Rumah sakit besar. Terus akhirnya, saya tuh nangis tuh ya. Saya nangis, panik, ngawur deh pokoknya gitu. Udah, gini aja deh. Udah nggak apa-apa, aku operasi aja udah gini. Udah kamu kawin aja lagi deh katanya. Udah aku gak punya tete, udah kawin lagi. Aku bilang gitu. Gak ada artinya hidup ini di dunia bla 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 bla. Nih hilang propertiku deh aku. Properti. kayak ruko aja. Di situ suami saya marah. Ngomong apa sih kamu itu ngawur? Ngomong ngaco, istighfar Bu, istighfar. Aduh gue gak mau, udah begini. Kamu tahu gak kalau kena kanker begini nih kemungkinan hidupnya tinggal berapa persen lagi nih gini. Sotoy gitu suami saya gitu. Itu mah kuasa Allah. Masya Allah gitu. Membesarkan hati ibu ya. Iya, udahlah Bu, gak apa-apa kata gitu. Ayo kita ke dokter. Wah suami saya tuh yang aktif banget nih. Wah pokoknya kamu harus ke dokter, gini. Dokter yang paling bagus dia bilang gitu. Kamu mau yang dokter mana katanya. Nah udah kebetulan udah saya periksa ke dokter itu saya udah pasrah ya. Karena udah ketiga dokter kan udah hasilnya sama. Terus dia bilang ya dok terus gimana. Iya ibu dibiopsi aja dulu deh. Kalau gak mau di saya gak tahu ya. Saya pasrah aja sama dokter ya. Mau diapain deh terserah. Nah setelah saya di biopsi seminggu saya kan mesti luka kontrol. Maaf Ibu, di biopsi itu diapain ya Bu? Diambil masa kankernya. Oh, sel yang kankernya itu diambil. Kalau yang tadi yang di pertama awal saya periksa itu FNAB. Diambil cairan. Ya ini cairannya itu ganas atau jinak. Untuk dites aja. Gitu di lab ya gitu. Kalau biopsi diambil, saya diambil dioperasi. Kanan kiri payudara saya. Terus diambil masa kankernya itu dan kistanya udah seminggu tuh ya kontrol. Terus dokternya bilang gini, ibu ini no good, dia bilang gitu. Ibu harus mastek kanan kiri dok. Iya, buat apa? Itu jelek kok dipertahankan gitu kan. Mungkin karena dokter punya pertimbangan itu bisa menyebar gitu Bu ya. Iya. Merusak jaringan yang lain misalnya. Karena katanya sih, bukan kata dokternya, saya dengar itu kalau kanker dari atas bisa ke bawah. Kanker rahim bisa menjalar ke atas, bisa ke kanker paru, bisa kanker payudara. Saya dengarnya sih begitu, tapi dokter saya belum. Nggak kasih penjelasan kayak gitu ya. Terus akhirnya saya kan datang sama suami saya berdampingan. Dia bilang, ya udah gimana dokter aja baiknya di mastek juga nggak apa-apa. Saya injek kakinya, enak aja lu, katanya. Nggak mau, dia bilang gitu. Dokternya kenapa Bu, kok nggak mau? Enggak saya nggak mau di mastek, katanya. Kalau mau ya udah nggak apa-apa ini aja begini, katanya. Udah saya pasrah aja lillahi ta'ala deh. Kalau memang umur saya nggak panjang, gitu. Suami saya, kamu tuh nggak boleh gitu. Itu kan bahaya karena kan ganas, takut menyebar, metatase kemana-mana, kan gitu kan dokternya tadi ngomong gitu. Enggak, saya nggak mau, saya bilang gitu. Dok, dia bilang beneran ibu nggak mau? Enggak, saya nggak mau. Saya nggak mau tanda tangan mastek, saya bilang gitu. Dia bilang gitu. Ya sudah terserah ibu, kata dokternya gitu. Ada saya pulang tuh, wah udah suami saya udah. Kamu tuh gimana gini. Pokoknya saya nggak mau. Tapi di masa itu ibu ngerasain gejalanya nggak? Mungkin lebih parah gitu karena kan waktunya terus berjalan ya Bu ya. Bisa jadi ada kemungkinan di saat ibu belum memutuskan mau mastek atau enggak
kankernya lebih mengganas mungkin gitu? Enggak. Apa yang Ibu rasain di masa-masa itu? Karena waktunya tuh cepet gitu. Jadi habis di biopsi itu kita dikasih waktu seminggu lagi untuk mastek, ya kan? Jadi saya udah nggak kesempatan untuk berpikir, ya kan? Minggu Jadi depannya udah ke rumah sakit lagi gitu ya? Harus membuka perban kan? Saya bilang gitu. Ya udah, habis di mastek ibu nanti gini. Ya udah sekarang gini aja, kalau ibu nggak mau mastek, saya kasih pengantar ke suster untuk minta jadwal kemo. Ibu harus kemo 6 kali, harus sinar 38 kali. 38 kali. Dan ibu saya kasih resep untuk minum obat ini selama 5 tahun. Gitu. Karena apa? Katanya obat itu untuk supaya kita tidak menstruasi. Karena menstruasi itu kasarnya gini, kalau menstruasi itu hormon tuh masih berkembang, jadi kemungkinan untuk mengganasnya, ganasnya tuh mungkin lebih besar. Seperti itulah setahu saya ya gitu. Terus akhirnya saya dikasih waktu tuh seminggu, perban udah dibuka, ya kan? Udah dibuka, ya udah, habis gitu. Kebetulan pas waktu saya di biopsi itu ada teman saya ngajak temennya jenguk. Terus dia cerita panjang lebar. Terus dia bilang udah pakai alat Pak War dia itu. Kalau teman saya ngajak sih teman deket saya. Maksudnya alat terapi sakit kanker juga gitu Bu ya? Dia tuh saya nggak tahu dia setahu saya sih dia tumor. Jadi dia kena tumor, dia nggak mau operasi gitu. Akhirnya dia pakai alat Pak War. Perkembangannya banyak. Gitu. Jadi saat ibu lagi sakit, terus ada temen yang jenguk, kemudian dia cerita dia juga sakit tumor dan nawarin atau cerita tentang pengobatan alternatif yang lagi dijalani, gitu ya. Dia bilang gini, coba dicek dulu deh di profilnya beliau. Jadi kalau kita ngelihat profilnya orang itu kan kita tahu, ya kan? Maksudnya ya profil seseorang tuh kelihatan di situ. Mungkin latar belakang pendidikannya beliau itu mendalami tentang ilmu apa gitu ya. Ya, maksudnya tuh jejak digital ya, begitu. Ya. Gitu ya. Jejak keilmuannya juga mungkin ya, karena ya, ibu ingin berobat ke beliau gitu ya. Terus kalau saya udah nggak pikir-pikir lagi, karena dalam pikiran saya gini, aduh saya tuh dagang ya, kalau misalnya saya harus kemo, aduh gimana ya, pikiran saya udah kalutnya begitu aja sih sebetulnya. Terus gimana caranya saya mau pengobatan lain asal tidak kemo gitu loh, yang saya bisa bantu suami dagang usaha. Karena tadi ya kalau kemo mungkin nggak bisa sekali 2 kali ya Bu ya. Iya, harus 6 kali saya. Kemudian ya kan? tadi Tahu di sendiri. sinarnya juga puluhan kali. Orang kemo tuh obatnya teparnya berbulan-bulan kayak apa gitu ya. Kadang-kadang minum air putih aja nggak susah ketelen kok kalau hari pertama kedua setelah kemo kan. Sedangkan ibu mesti banyak beraktivitas, masih pengen buka warung, membantu suami, ada anak-anak juga ya. Yang masih butuh biaya buat sekolah kan gitu. Saya mikirnya tuh begitu. Ya Allah gimana ya. Terus bilang, terus kata teman saya, kalau lu yakin, ya udah. Kalau lu yakin, kata gitu. Suami saya juga bilang gini, berobat dimanapun kalau tidak yakin percuma. Mau 1000 dokter pun, kalau nggak yakin percuma. Mau berkali-kali terapi apapun, kalau nggak yakin percuma. Memang kenyataannya begitu. Akhirnya saya meyakinkan diri saya membangun sugesti saya. Nih kalau di sini karena saya diceritain panjang lebar, dianterin malah ke sini sama teman saya tuh, dianterin ke sini. Ya ini penting banget ya mungkin buat pada pendengar gitu ya yang lagi cari alternatif pengobatan, mungkin sedang berada di posisi yang sama kayak Bu Anis dulu. Iya. Pengobatan apapun itu yang penting yakin. Mungkin ada banyak jalan ya, ada banyak selain kemoterapi tadi yang Ibu sebutkan, ada banyak alternatif lain gitu. Tapi kalau misalnya kita nggak yakin, ya buat apa kita berobat gitu ya? Harus ada keyakinan dari dalam diri kita sendiri. Iya. Soalnya apa? Orang tuh kalau tahu kita sakit, itu pasti banyak yang datang, banyak yang menyarankan, oh berobat aja begini, berobat aja pakai ini, berobat ini. Saya enggak.
Kenapa? Saya yakin dengan profil beliau, saya yakin akhirnya saya pas teman saya itu kontrol, saya diajak ke sini, terus saya langsung pakai. Kenapa? Dia cerita banyak perubahan. Sedang dia aktivitasnya jauh lebih heboh dari saya, ya kan? Dia pun juga kelihatannya lebih fresh, seger dari saya. Saya bilang dia bisa seger gitu, masa gue nggak bisa? Berarti gitu. Ibu udah berapa lama Bu? Udah berapa tahun sejak Ibu memutuskan untuk mencoba pengobatan alternatif itu? Ya sejak saya cepet sih. Jadi saya Juni itu divonis kanker ya. Terus Ini di kira-kira tahun 2013. Terus di sini cuma temennya teman saya itu bilang kalau lukanya bekas biopsi kemarin udah kering boleh pakai. Tapi kalau masih ada yang luka-luka gitu sebaiknya jangan. Jadi setelah biopsi Ibu memutuskan berhenti dari pengobatan dokter dan mencari pengobatan alternatif gitu ya. Terus akhirnya setelah luka saya kering, saya janjian sama teman saya itu bareng ke sini, saya langsung pakai. Saya ketemu Pak War, beliau ya, beliau, saya langsung pakai. Saya yakin. Kenapa? Beliau menjelaskannya dengan dengan lemah lembut, dengan kayaknya di sentuh tangannya juga kayak kita sugesti kita ke dokter ya, kita lagi batuk nih atau lagi pilek gitu ya ke dokter, kan kelihatannya kayak sembuh ya, udah sembuh deh balik lagi, setelah balik nggak sembuh, ya kan? Mungkin balik lagi ke pernyataan Ibu sebelumnya ya, kalau kita yakin gitu ya, kita yakin sama dokter yang menangani kita yakin sama mungkin pengobatan yang kita pilih gitu ya, itu mungkin yang bikin sugesti sehat. Ya betul. Udah gitu Pak War juga menjelaskannya enak gitu, terus masuk akal gitu. Akhirnya saya pulang, ya udah saya langsung pakai itu. Nah terus ya dulu itu pemakaiannya tuh durasinya, sehari saya pakai 19 jam. Jadi Ibu memilih pengobatan alternatif dengan pakai alat gitu. Yang alat itu Ibu pakai 19 jam dalam sehari. Dan saya tidak pernah pakai pengobatan alternatif apapun. Mau herbal mau holistik atau apa gitu, enggak. Pengobatan dokternya? Sementara enggak juga. Enggak, itu. Jadi saya setelah selama biopsi 6 bulan. Setelah biopsi itu enggak ada obat lagi. Enggak. Pakai pengobatan alternatif, pakai alat gitu ya. Ada perubahan gaya hidup enggak Bu? Misalnya makanannya mungkin lebih dipilih. Ya pasti. Istirahat gitu ya. Pasti. Dan enggak boleh. Saya ingat Pak War ngomong gini. Obatnya kanker tuh gampang Bu. Jangan capek. Jangan sedih. Jangan stres. Udah. Berarti don't worry, be happy dong Pak. Aku bilang gitu. Ketawa dia. Jangan lupa bahagia ya Pak ya. Iya betul itu. Jadi saya tanemin di mindset saya. Jangan lupa bahagia. Dalam arti gini loh. Saya harus bahagia untuk diri saya sendiri. Karena kalau seorang ibu hatinya bahagia, pasti pasangan hidupnya juga akan bahagia. Anak-anaknya juga insya Allah akan bahagia. Tapi kan gak semua orang seperti Ibu gitu ya, memang sudah tangguh gitu ya, sudah terbiasa untuk tadi Ibu bilang jadi independent woman gitu. Banyak orang di luar sana ketika tahu vonis kanker itu langsung down. Langsung down. Dan mungkin itu yang membuat dia gak yakin dengan pengobatannya gitu ya. Itu apa sih tips-tips dari Ibu supaya walaupun kondisinya tuh kita mungkin dalam keadaan sakit, titik terendah, itu bisa tadi happy gitu. Ya, terutama pasangan ya. Itu pasangan tuh sesuatu hal yang obat mujarab menurut saya. Obat mujarab. Kenapa? Pada saat seorang perempuan kehilangan mahkotanya, ya kan? Terus apa artinya? Apa dayanya? Kecuali titik 2. Pasangan hidup kita itu
mendukung, mensupport gitu. Ya alhamdulillah saya memiliki itu. Jadi padahal saya udah ngomong sama dia, udahlah Pak, kawin aja lagi deh. Udah nggak, udah sekarang gini loh, gimana nggak saya nyuruh suami saya kawin lagi? Saya 19 jam loh pakai jaket, kapan dibukanya coba? Berapa tahun itu? Coba. Berapa tahun Bu? Berapa tahun saya tempo hari? Ada itu 19 jam selama 1 tahun. 1 tahun lebih. Nah terus selama 1 tahun itu kan kita kontrol setiap bulan. Dimonitoring kan hasilnya. Waktu itu masih ada alat scan ya. Itu dimonitoring kelihatan kan tuh. Sel-selnya. Sel-selnya tuh turun dengan signifikan kan. Nah, terus akhirnya durasi saya dikurangi 16 jam jadinya sehari, ya kan? Kan tetap bete juga saya ngelihatnya. Aduh, saya bilang gitu. Saya pengen sembuh, tapi sisi lain saya juga harus memperhatikan kewajiban seorang istri ya. Tapi sambil pakai alat ibu bisa sambil beraktivitas biasa. Oh, bisa. Sambil dagang masih bisa, biasa ya. Bisa sekali itu. Malah sampai saya diledekin sama langganan saya makan. Ibu pakai rompi Densus ya? Iya, Densus 77 alias es teler, saya bilang gitu aja. Kesel saya jadinya katanya. Terus tanya, Pak, itu ibunya pakai apa sih tiap hari begitu? Dan saya waktu itu buka kantin. Jadi jauh dari rumah. Jadi saya kan harus stok baju karena jaket karena mobile alat ya? itu kita mobile. Ibu mobile. Bentar-bentar kan basah. Basah, bentar-bentar basah. Dan alatnya nggak boleh basah atau gimana? Bukan nggak boleh basah. Dia cekit-cekit gitu. Sakit. Cekit-cekit kalau kena, kan memang nggak boleh kena air. Misalnya kita wudhu kan harus dilepas karena kan berhubungan kaki dengan air ya. Terus nggak boleh kena hujan juga kan. Dia kan nggak boleh kena air hujan, nggak boleh kena air lah pokoknya. Jadi saya saya bekal kaos banyak, bentar-bentar ganti gitu. Sampai saya beli kaos ini, kaos oblong yang kakek-kakek tuh yang putih tuh. Saya beli berapa? 3 lusin. Bener itu. Refill ya. Karena apa? Kalau kaos berwarna-warni gitu kan mahal. Kalau kaos itu kan murah. Saya beli 3, dibeliin sama suami saya 1 kodi apa ya. Bisa ganti sering-sering. Sehari itu saya kalau pakai 16 jam itu sehari bisa ganti 7. Karena keringetan atau? Iya, karena saya nggak tahu, pokoknya keringetan bukan gerah. Katanya sih detoxnya begitu. Oh, detox. Udah gitu bau keringatnya juga aneh. Seperti ini kaporit, obat kolam renang tuh loh. Wah, nggak enak deh pokoknya. Ya, yang namanya pengobatan mungkin nggak ada yang nyaman ya. Memang di awal kita pengobatan ya itu disebutkan nanti BAB akan hitam, terus urin berbusa, ya kan, terus keringatnya banyak dan bau tidak sedap. Memang begitu. Itu saya alami semua itu. Dan kita harus, karena keringat kita banyak keluar, kita kan sakit pinggang, ya kan, seperti dehidrasi gitu kan, harus banyak minum. Jadi diimbangi dengan minum air banyak, kencing lagi, keringat lagi. Coba, kan sehari-hari saya berkutak sama keringat melulu itu selama berapa tahun itu. Akhirnya setelah berapa tahun ya, hasil scan-nya itu udah bagus, dikurangi lagi jadi 12 jam. Tapi sebelum ketahuan bagusnya ini, pernah gak sih Bang rasa aduh capek banget nih pengobatan kayak gini? Kalau saya awal-awal enggak. Karena apa? Saya takut kemo. Oh iya, daripada kemo jadi mendingan alternatif gitu ya Bu. Maaf ya, teman saya banyak yang kemo habis itu lewat. Ya karena takdir kuasa juga Tuhan ya, takdir juga. Tapi kan namanya kita kan ikhtiar ya. Ikhtiar. Udah gitu, ya itu saya bilang kalau saya kemo, saya nggak akan bisa beraktivitas seperti biasanya. Itu aja sih sebetulnya motif saya. Itu yang motif paling kuat saya.
gitu. Aduh, anak-anak saya masih sekolah, masih kuliah. Gimana saya bisa bantu keluarga, gimana caranya? Ya udah saya pakai untuk dagang di kantin. Biarin saya diledekin sama orang-orang, bodo amat, emang gue pikirin. Kalau orang-orang mungkin ngeledek, tapi kalau anak-anak ibu tahu nggak kalau ibu kondisinya itu sakit gitu? Tahu. Mereka gimana? Yang lucu lagi gini, saya itu dulu nggak hanya pakai jaket. Saya pakai topi, pakai celana. Aduh, kata anak saya, ibu tinggal dikasih pedang aja kayak Naruto deh, kata gitu. Nggak jelas deh pokoknya, penampakannya tuh udah nggak jelas ya. Di situ saya berpikir, ya Allah, kasihan juga ya suami ngelihat istri. Panik nggak kalau istrinya begitu? Panik nggak? Pusing. Kalau suamiku mah enggak gitu. Dukungan Ya, utama ya Bu ya dari suami, dari pasangan. Ya, dari pasangan. Jadi selama ini saya tahu itu memang pasangan tuh pengaruhnya luar biasa. Banyak kasus yang setelah dia kena kayak kanker payudara ditinggal pasangan, itu udah bisa dihitung kuat sampai mana nih. Kecuali pengecualian jika dia benar-benar wanita yang luar biasa tangguh. Ada, saya punya teman. Berjuang sendiri. Pejuang cancer juga. Tuh, saya pernah ketemu. Ya, ini kan Ibu sudah alhamdulillah melewati fase-fase tadi ya. Sekarang kita bisa ngobrol gitu. Ibu bisa cerita dengan senyum gitu. Sama sekali nggak ketahuan kalau mungkin dulu Ibu pernah berjuang gitu melawan penyakit itu. Sampai saya tuh ketemu teman-teman sekolah ya, teman-teman kuliah tuh dibilang, lu sakit apa sih? Makan doyan. Kalau ada karaokean nyanyi paling kenceng. Joget paling heboh. Sakit apa sih lo? Nggak jelas banget sih gitu. Enggak, gue nggak sakit. Emang saya selalu bilang enggak sakit gue. Paling teman itu dengar dari teman saya. Emang lo nggak tahu dia kena cancer gini-gini. Apaan yang sakit? Tetek masih ada kata gitu. Konyol banget dia. Tapi emang gitu. sekarang udah nggak ada gejala apa Bu? Nggak pernah ngerasain meriang kayak sebelum-sebelumnya itu? Nggak, Alhamdulillah ya. Dan saya yang aneh nih gini nih Mbak. Ini yang saya aneh. Kadang-kadang saya ngeledekin beliau nih yang menciptakan alat ini ya. Halo. Jadi kalau pas saya sakit meradang gitu ya. Tapi saya biasanya kecapean sih. Kalau stres saya nggak mau. Saya nggak mau. Hidup saya nggak mau. Ada kata-kata stres tuh saya nggak mau. Pokoknya nggak mau. Capek ya. Saya pakai jaket itu. Nggak sampai durasi 1 jam. Hilang. Sakit yang luar biasa itu hilang. Sakit itu sakit karena kankernya Bu? Iya, kanker terutama yang ganas ya. Karena yang ganas kan yang kanan. Itu hilang. Itu sakitnya Mbak, ya Allah. Bingung saya juga obatnya. Sakitnya bukan pusing, bukan nyeri. Paling saya minumin seperti obat pereda nyeri aja ya. Itu pun kan juga hanya sesaat. Setelah itu jadi kalau Ibu yang penting kita jangan stres gitu Bu ya. Betul. Udah jangan stres, jangan sedih. Tubuh kita boleh sakit tapi hati kita jangan sedih. Jangan sedih. Pikiran kita jangan stres. Jangan. Kalau capek sih manusiawi ya. Namanya capek boleh tapi sedih jangan tadi kata Ibu ya. Jangan kecapean. Stres jangan. Soalnya apa? Musuhnya tuh memang saya rasakan tuh memang stres atau sedih gitu. Itu udah cepet itu. Datangnya kayak tahu aja gitu loh dia. Langsung ini seperti payudara gini gitu. Itu namanya nyeri ya. Linu, sakit, terus kayak bengkak seperti kita menyusui itu. Bayangin Mbak, kayak apa rasanya tuh. Kalau begitu saya udah seret. Saya pakai. Saya buat relax pikiran saya tidur, saya tenangin pikiran. Gimana caranya? Habis itu saya tidur pakai itu. Jadi sambil tidur saya pakai.
Tidur sih sebetulnya relatif ya, bisa 1 jam, bisa juga 2 jam. Itu bangun tidur tuh fresh. Itu namanya sakit yang tadi membabi buta itu alhamdulillah hilang. Tapi sejujurnya pernah nggak Ibu ngerasain juga masa-masa ya, Ibu kan tadi tahu ya caranya kalau misalnya udah stres pakai alatnya misalnya gitu ya. Tapi kan kita nggak selalu senang ya Bu ya. Kita pasti ada masa-masa namanya kita sakit gitu. Masa dimana ini sedih banget gitu. Mungkin Ibu merasa ini benar-benar nggak mudah gitu. Ya pernah. Ya saya cerita, ya nggak pernah saya cerita sama orang. Jadi saya merasakan sedih yang luar biasa itu ketika saya pulang dari rumah sakit setelah operasi kanker payudara. Ibu saya pulang dari rumah sakit karena kepleset jatuh. Jadi dia harus tidur di kasur. Oh, dalam kondisi Ibu sakit, Ya, sepuh. ibunya Bu Anis pun juga lagi sakit karena jatuh. Gitu ya. Jadi kamar kita berhadapan gitu. Jadi saya sakit mesti pakai kateter gitu. Melihat ibu saya jauh lebih sakit rupanya. Itu yang jadi saya, sakitan ibu saya dibanding saya. Saya mah nggak ada apa-apanya. Gitu aja. Akhirnya saya bangkitin ini saya perasaan saya sendiri. Ya Allah, saya lagi sakit, ibu saya sakit gitu. Jadinya yang ngerawat ibu saya akhirnya orang. Saya paling cuma bisa bantu. Pertama memang kondisi saya memang masih lemah ya. Habis pulang dari rumah sakit ya pasrah itu. Di situ aja sih. Tapi setelah saya pikir-pikir, ya ibu saya sepuh, terus kondisi saya begini, ya udahlah terima aja deh, gitu. Yang penting kita jangan berlarut-larut. Soalnya apa? Saya ngerasain sendiri kalau saya main perasaan dengan ibu, saya nggak akan lama sembuhnya gitu kan. Kita kan sedih terus ngeliat orang tua sakit, kita juga dalam keadaan sakit ya. Jadi nggak bisa lama-lama sembuh. Jadinya saya ya udah saya bangun sugesti saya sendiri. Gimana supaya saya tuh bahagia gitu loh. Bahagia dalam arti bukan hanya materi ya, tapi bahagia tuh ya bahagia saya membuat hati saya tuh los ya. Saya nggak mau dengerin omongan yang kurang enak, nggak mau mencampuri urusan orang juga yang bikin kita jadi berpikiran negatif ya. Itu aja sih. Luar biasa nih Ibu. Saya melihat Ibu benar-benar sosok cerminan wanita yang tangguh. Karena sebenarnya kan yang sakit payudara yang bisa ngalamin dan merasakan itu hanya wanita ya Bu ya. Yang punya payudara kan cuma wanita ya. Dan pada akhirnya yang bikin Ibu bangkit itu juga alasan Ibu gitu. Sebagai wanita yaitu sebagai ibu gitu ya. Sebagai istri. Harus sebagai istri. Juga sebagai anak perempuan. Harusnya kan biasanya anak perempuan yang merawat ibunya gitu ya di kondisi-kondisi ketika ibu kita sakit gitu ya. Jadi benar-benar kita sebagai perempuan ternyata walaupun tubuh kita sakit, di dalam tubuh kita ini ada sel-sel kanker, ternyata kita harus tetap punya jiwa yang kuat. Betul. Gitu ya. Jiwa kita itu jangan dibiarkan sakit juga ya Bu ya. Betul. Terakhir nih Bu, mungkin ada juga di luar sana pendengar podcast ini yang sedang merasakan sakit juga gitu, yang mungkin dulu pernah Ibu rasakan. Kalau Ibu mungkin beruntung punya dukungan yang baik, punya pasangan yang mendukung Ibu, yang menyemangati Ibu. Tapi banyak juga kisahnya seperti yang tadi Ibu bilang ya, mungkin ada pasangan yang kurang suportif, mungkin dia merasa menghadapi sakit ini sendirian. Ya, banyak begitu. Banyak ya? Banyak. Apa nih pesan-pesan Ibu untuk sesama perempuan di luar sana? Berpikiran positif. Berpikiran positif itu dalam arti gini ya, kita jalanin aja hidup kita
dengan kuasa Tuhan ya, kuasa Allah ya. Jadi kalau kita kalau selalu berpikiran positif, itu akan membangkitkan imun yang sehat juga untuk jiwa dan pikiran kita. Kalau yang saya rasa begitu ya. Dan jangan lupa bahagia, itu aja sih sebetulnya. Gampang ya. Sekarang gini, kita bahagia kan gak harus kaya, ya kan? Kita bahagia juga gak harus yang berlimpah, harus memilikinya semua. Enggak, bahagia itu simple sebetulnya. Kalau kita bisa mensyukuri apa yang Allah kasih sama kita. Yang penting kita pagi sudah ikhtiar. Pagi bangun tidur, sudah ibadah, udah ikhtiar, udah bekerja, nanti finalnya terserah yang di atas. Gitu kan. Udah gitu gak usah punya pikiran yang aneh-aneh. Selalu positif. Pikirannya itu selalu positif dan membangun sugesti diri kita. Gue harus sehat. Harus sehat. Nih loh gue tunjukin. Pengidap kanker tuh bisa sembuh. Nah, bisa sembuh karena apa? Yang kita lawan penyakit, yang kita pelihara jiwa kita. Begitu aja sih sebetulnya. Baik, jadi jangan sedih ya. Siap. Terima kasih kita banyak hitung-hitung Ibu. sembuhnya dengan sehatnya, selisihnya kan banyak. Ya kan? Kita hitung ya waktu kapan kita sembuh berapa tahun, Nah, kita sehat berapa tahun. sakitnya berapa tahun, dikurangin aja. Mesti banyak mana? Banyak sakitnya apa banyak sembuhnya? Kalau draw, ya sudah, nikmati saja. Ya kan? Kan bukannya penyakit itu penggugur dosa. Ya kan? Adem. Sudah gitu aja. Oke? Terima kasih banyak Ibu. Iya. Untuk para pendengar podcast ini, jangan lupa tetap bahagia, tetap berpikiran positif. Kalau mau tahu lebih banyak lagi cerita tentang para penyintas kanker, bisa subscribe channel ini. Sekian dari saya. Bye-bye. And this is their story.